Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Yudhasuran Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 053424876 dari UT Purwokerto. Kali ini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas 2 mata kuliah administrasi server. Ya, kita langsung saja bisa soalnya ya. Untuk yang pertama, di sini ada instruksi umum, gunakan sistem operasi CentOS 7 yang telah diinstal pada VirtualBox. Pastikan jaringan VirtualBox menggunakan mode NAT atau bridge adapter agar server dan klien dapat saling berkomunikasi. Seluruh instruksi dikerjakan melalui terminal dengan hak akses root atau sudo. Rekam setiap langkah menggunakan screen recorder dan simpan hasilnya menjadi beberapa file video. Upload ke Google Drive atau YouTube lalu sertakan tautan laporan. Ya, di sini sebelumnya saya menggunakan modenya itu mode bridge ya, di sini ya. Mode bridge ya di sini. Nih, mana jaringan ya adapter bridge ya. Nah, nanti di apa karena kita menggunakan modenya mode bridge, nanti kita harus mengetikkan perintah ini sistem firewall. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetik ini nanti kita tidak membuka akses untuk firewallnya, NVS-nya itu akan terblokir, tidak bisa diakses. Itu yang pertama. Lalu ini saya sudah coba beberapa kali, ternyata karena CentOS 7-nya sudah tidak memakai mirror aktif seperti dulu, repo perlu diarahkan ke CentOS Vault. CentOS Vault menyimpan arsip repositori untuk versi CentOS lama, termasuk CentOS 7.9.2009. Ya, untuk perintahnya seperti ini. Jadi kita masuknya nanti ke root dulu, lalu kita masukkan perintah FI ini. Lalu di dalam FI kita masukkan perintah juga, kita ketikkan ini yang paste sampai extract gitu. Lalu setelah itu baru bisa untuk update update sama install Yum-nya. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama di sini instruksi praktiknya, kita login sebagai root pada mesin CentOS ya, 7 atau server. Nah, ini sebenarnya saya sudah sudah login ya. Untuk yang pertama ini CentOS server, untuk yang kedua ini clone CentOS 7 client. Ya, jadi kita yang pertama terlebih dahulu di sini untuk perintah yang pertama lakukan update sistem. Kita ketikkan su update. Ya, ya, sudah ya. Nah, coba SU dulu. Kita masuk ke sininya, ke tampilan rootnya dulu. Ya, lalu kita klik tadi yuk, update. Ya, ini ya, di sini ya, no pages market for update karena sudah saya update. Lalu kita kasih perintah yang ketiga yaitu install paket NVS server dengan perintah yum install NVS util. Ini. Nah, di sini juga sama. Untuk paketnya sudah saya update karena sebelum pengerjaan ini saya sudah uji coba terlebih dahulu. Jadi sekalian saya update. Lalu untuk yang selanjutnya di sini itu kita diminta buat directory untuk berbagi file. Misalnya mkdir dengan perintah mkdir data. Nah, ini pun juga sama. Karena sebelum ini saya sudah mencoba ya, uji coba dulu, latihan dengan nama file atau nama folder yang sama dan tidak terhapus, jadi filenya sudah tersedia. Lalu perintah yang selanjutnya, nvs nobody slash data.
Lalu perintah selanjutnya chmod 755 data. Ya, sudah. Lalu kita lanjut ke yang B, edit file konfigurasi NVS dengan perintah nano etc export. Ya, di sini setelah mengetikkan perintah yang tadi nano etc export, di bawahnya kan kita disuruh menambahkan baris yang dimana untuk codingnya itu atau perintahnya itu slash data bintang bla 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 sampai squash. Lah, ini saya juga sudah mengetikkannya juga sebelum video ini yang direcord kan saya sudah uji coba gitu. Lalu kita Ctrl X saja untuk kembali save. Lalu untuk selanjutnya kita terapkan konfigurasi dengan perintah export fs a. Lalu jalankan. Nah ini sebelum kita menjalankan dan aktivasi layanan NVS, kita terlebih dahulu mengetikkan perintah yang firewall tadi karena agar tidak terblokir NVS-nya. Ini dulu ya. Di sini kita cek terlebih dahulu dengan perintah sistem ctl status firewall. Nah, di sini statusnya aktif ya. Lalu kita ketikkan perintah lagi firewall cmd permanen add service sama dengan nvs already enable. Nah, di sini kan ada tulisan warning already enable nvs success. Nah, ini kemungkinan di sini sudah aktif semua ya karena tadi saya mencoba mengetikkan semua. Kita coba lagi. Permanen add service sama dengan RPC pin. Ya, juga sudah sukses. Lalu yang selanjutnya mount sudah sukses. Lalu kita reload. Ya, sukses. Nah, lalu setelah kita mengetikkan perintah apa namanya firewall, kita baru menjalankan dan aktifkan layanan NVS-nya dengan perintah di sini systemctl start NVS server. Lalu selanjutnya sama systemctl diganti enable saja, belakangnya sama. Lalu untuk selanjutnya untuk enable diganti status. Ya, status NVS. Status NVS. Ya, di sini sudah muncul ya untuk statusnya itu aktif. Ini sudah bisa apa namanya berbagi file dengan nanti untuk akun satunya. Lalu untuk selanjutnya yang C, konfigurasi NVS client. Kita masuk ke client, CentOS kliennya. Ya, di sini kita masuk ke root dulu dengan perintah sudo su. Lalu masukkan password. Ya, sudah masuk ke root ya. Lalu di sini kita perintah dua yaitu install paket client NVS. Kita coba yum install NVS util. Ya, ya di sini sudah ya. Nothing to do, paket already installed. Lalu untuk yang ketiga kita buat directory mount point-nya dengan perintah mkdir mnt nvs. Nah, di sini file exhaust itu kan artinya sudah ada ya filenya ya. Ya, tadi yang saya bilang saya sudah pernah mencoba sebelumnya, tapi tidak saya hapus.
Lalu untuk melakukan mountingnya, ini di sini kan sudo mount IP server. Nah, ini IP servernya itu kita ambil dari yang apa? Dari contoh seven yang servernya ini. Dengan di sini lihatnya di sini. Di sini. Nah, ya, ini ya, yang 192, 168, 1 dan 20. Ya, di sini kita ketikkan perintah mau spasi IP address-nya 192.168.120.2 spasi /mnt/nvs. Ya, sudah di sini sudah mounted ya tadi ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke apa namanya ke file atau folder directory dengan perintah cd mnt nvs. Ya, kita sudah masuk ya ke sini ya. Lalu di bagian yang akun rootnya kita juga sama dengan perintah masuk ke dengan perintah cd/data. Sini ya. Nah, di sini kita coba buat file. Filenya dengan perintah touch. Contohnya apa namanya? Daftar menu .txt. Nah, ini jangan spasi. Nah, lalu kita cek ls dan perintah ls ada ya di sini ya. Nah, lalu kita coba ketikkan di apa contoh seven servernya dengan perintah ls. Nah, di sini masuk ya daftar menu ya yang kita buat di akun klien sudah masuk di akun server. Kita coba buat lagi di akun lainnya. Contohnya touch administrasi server.xml ls. Nah, di sini jadi ada dua ya, administrasi server sama daftar menu. Dan harusnya di server, di contoh servernya itu ada juga. Kita ketikkan ls untuk mengeceknya. Ya, ada ya, ada dua ya. Lalu contoh kita dari server nambahkan file lagi, apakah di klien juga ada atau tidak. Di sini touch lagi, contohnya bacaan .xml lagi, ls. Ya, ada ya. Di sini kita ketik lagi di apa namanya klien ls. Nah, di sini ada ya, kecuan ya. Nah, lalu kita coba di klien menghapus filenya ya dengan perintah rm nama filenya. Misal gacoan.xml. Nah, di sini ada apa namanya peringatan dulu pop up. Yakin menghapus file gacoan atau tidak? Kalau yakin, ketik saja Y atau yes saja. Nah, lalu kita coba apa cek apakah sudah terhapus apa belum dengan perintah ls. Ya, di sini tinggal administrasi server sama daftar menu ya. Kita coba cek di contoh seven servernya dengan perintah ls juga. Ya, di sini tinggal administrasi server dan daftar menu. Ya, mungkin kurang lebih untuk praktek tugas dua administrasi server saya cukup. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan video dari baik dari teknis atau dari penjelasan. Mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.